Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini. Dan saya Pendeta Nathan Wahyudianto ingin menyampaikan renungan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tentu kita menghendaki dan menginginkan bahwa damai sejahtera daripada Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada damai sejahtera yang jauh lebih bernilai dan jauh lebih penting dan berharga kecuali daripada Tuhan sendiri. Banyak orang bisa mendapatkan damai sejahtera atau sukacita, tetapi sumber daripada sukacita atau damai sejahtera itu bukan berasal dari Allah. Tetapi kali ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberikan satu kepastian buat saudara dan saya bahwa kalau saudara dan saya ikut Tuhan, kalau saudara mengiring Tuhan dan saudara ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam saudara, saudara bisa mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan sebagai renungan kita bagaimana orang percaya, orang Kristen bisa mengalami damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera itu melampaui dari segala akal dan pikiran kita. Mari saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 5, 6, dan 7. Maksud saya pasal 4 ayat 4, 5, 6, dan 7. Yang demikian bunyi firman Tuhan buat kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan satu resep kebahagiaan orang percaya, yaitu bagaimana Allah itu sebagai damai sejahtera kita. Dan karena itu setiap orang percaya, kita semua orang Kristen yang sudah ditebus dan menjadi miliknya, menjadi anak-anak Allah, perlu mengalami dan pasti itu yang dirindukan oleh kita. Apa artinya kita memiliki banyak hal selain daripada Allah dan kita tidak mempunyai damai sejahtera yang bersumber dari Allah. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang Tuhan nyatakan sebagai rahasia buat saudara dan saya hari ini supaya saudara bisa mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang pertama di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus menegaskan dua kali mengatakan bagaimana kita bersukacita. Kata lah adalah kata perintah yang bukan datang dengan tiba-tiba dan kita bisa mengalaminya kalau bersukacita itu datang dari langit. Tetapi itu adalah satu perintah dan pilihan buat saudara. Kalau saudara mau bersukacita, berarti saudara memilih untuk bersukacita. Bersukacita adalah mengambil satu sikap bahwa segala keadaan tidak mempengaruhi kita menjadi kecewa, menjadi sedih hati, menjadi bersungut-sungut, menjadi orang yang uring-uringan ataupun menyalahkan keadaan yang sebetulnya tidak tahu penyebab apa dan sebagainya. Tetapi kita mengambil satu posisi bahwa kita bersukacita. Artinya mengambil posisi tidak ada masalah walaupun masalah itu ada. Dan orang yang bersukacita adalah orang yang senang menghadapi segala sesuatu walaupun keadaannya tidak baik. Dan sukacita ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan semua sesuatu yang terjadi buat saudara dan saya adalah bagian daripada proses kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen, sebagai orang percaya, sukacita itu bagian daripada cara Tuhan untuk mendidik kita. Karena itu Tuhan mendidik kita melalui sikap kita. Yang pertama, kalau saudara dan saya ingin mengalami damai sejahtera Kristus yang melampaui dari segala akal dan pikiran dan tinggal dalam hati kita masing-masing, mari kita bersukacita senantiasa. Maka konon di dalam Alkitab melalui Filipi pasal 4, melalui kitab Filipi maksud saya, Paulus menegaskan ada 16 kali ungkapan bersukacitalah. Artinya penting banget menjadi rahasia kehidupan kita sebagai orang percaya untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Bahwa bersukacita adalah yang pertama kita bisa mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita bersukacita apapun yang saudara hadapi, masalah apapun yang ada di depan kita.
Jangan saudara mengelak, jangan menghindari, tapi hadapi dengan sukacita. Maksudnya bersama dengan Tuhan, saudara bisa melakukan segala perkara, cakup menanggung segala perkara yang sedang saudara alami. Dan seolah-olah sekalipun menjadi beban, Tuhan akan mengiringankan hal itu bagi kita, karena kita percaya Tuhan akan memberi jalan keluar dan memberi sukacita ketika kita menghadapi masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya sebagai orang percaya dan ingin memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan dalam hati dan pikiran yang melampaui segala akal, maka hendaklah kebaikan hati kita dinikmati banyak orang. Saudara, banyak orang yang ingin melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, tapi hanya disimpan dalam hati. Saudara, hanya dalam konsep, tidak pernah dinyatakan keluar. Saudara, kalau saudara ingin berbuat baik dan saudara hanya simpan dalam hati, itu bagus. Memang berangkat dari niat yang baik. Itulah sikap yang benar, bagaimana kita ingin berbuat baik. Saudara, kalau kita berbuat baik tidak mengerti bagaimana sikap kita yang benar dalam hati dan pikiran kita berbuat baik, maka itu sia-sia. Karena itu dimulai dari hati yang baik, hati yang sungguh-sungguh mengerti konsep bagaimana berbuat baik. Dan itu tidak berhenti hanya di dalam niat. Karena itu, maka Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan pertemuan ini, hendaklah kebaikan hatimu dinikmati banyak orang. Artinya apa yang kita lakukan benar-benar orang bisa menikmati apa yang kita lakukan sebagai satu hal yang baik. Mereka diuntungkan karena perbuatan kita. Mereka bisa memperoleh sesuatu yang berguna dari apa yang kita kerjakan. Entah itu melalui perkataan, entah itu melalui perbuatan. Dan itu Tuhan ingin supaya kebaikan kita diketahui oleh banyak orang. Bukan hanya dimengerti, tetapi dialami oleh orang lain. Dalam firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Saudara, hari-hari ini kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Walaupun kita tidak tahu persis secara waktu, tetapi bagi orang percaya kita akan bertemu dengan Tuhan pada satu saat kita dipanggil oleh Tuhan. Karena itu mari yang pertama kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Apapun yang terjadi kita hadapi dengan sukacita. Kita masih bisa bersenang, memuji Tuhan dan melakukan yang riang gembira walaupun ada masalah. Yang kedua, biarlah kebaikan kita, apa yang kita ingin lakukan itu benar-benar berangkat dari hati yang baik, dan akhirnya kita bisa nyatakan dengan perbuatan yang baik, dan itu berguna bagi orang lain karena dia membutuhkan pertolongan, sehingga dia boleh diberkati melalui hati dan pikiran kita dan perbuatan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya ingin mengalami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita rasakan dengan sungguh-sungguh dan nyata, yaitu bagaimana saudara bisa mengalami damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, jangan khawatir terhadap apapun juga, melainkan nyatakan hal itu di dalam doa dengan mengucap syukur. Dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Mari saya akan bacakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini berarti Bapak Saudara, kalau saudara menghadapi sesuatu dan saudara kadang-kadang memikir-mikir dengan perasaan jangan-jangan akan terjadi sesuatu yang tidak baik buat saudara dan saya. Tapi saudara percaya firman Tuhan menguatkan dan mengingatkan kepada kita hari ini, jangan hendaklah kamu khawatir. Artinya Tuhan perintahkan jangan hindari itu. Jangan sampai saudara kealami rasa khawatir di dalam hidup saudara dan saya. Apapun juga. Saudara mengkhawatirkan tentang sesuatu berkat ekonomi, berkat rumah tangga, berkat hubungan dengan saudara dan sanak famili, bahkan dalam pekerjaan saudara, jangan khawatir saudara. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Melalui apa? Nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Tuhan menghendaki kita berhubungan dengan Tuhan senantiasa melalui doa, yaitu melalui hubungan yang intim dan permohonan. Sampaikan apa yang menjadi kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan membuka pintu selebar-lebarnya untuk apa yang Tuhan ingin nyatakan buat saudara. Salah satunya adalah damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Dan jangan lupa juga mengucap syukur. Itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara kita menjadi orang Kristen. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan, mengalami damai sejahtera yang kekal daripada Tuhan. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tapi kita bisa mengalami Tuhan.
sebelum kita masuk di dalam kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. 3 hal yang saya ingin ingatkan kepada kita sekalian. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sudah ingin mengalami damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui dari segala akal dan pikiran. Yang pertama, mari kita bersuka cita senantiasa. Yang kedua, mari kita menyatakan kebaikan hati kita dalam ekspresi sikap dan perbuatan kita, supaya kita menjadi berkat dan orang diberkati melalui kita. Itu bukan karena perbuatan baik kita semata, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Yang terakhir, janganlah kita khawatir tentang apapun yang sedang kita hadapi, tetapi biarlah kita bawa kekhawatiran itu kepada Tuhan, kita serahkan melalui doa dan permohonan. Dan ingat, selalu dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini, dan kami percaya Tuhan dipermuliakan dan saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.